Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama kami kelompok 4. Jadi pada video kali ini kami akan memperkenalkan kepada kalian semua mengenai kemasan logam. Baiklah, langsung saja ke materinya. Jadi untuk sejarah perkembangan logam, pada pertama kali teknik pengalengan makanan sebagai upaya pengawetan bahan pangan diperkenalkan pertama kali pada tahun 1809, yaitu pada zaman pemerintahan Napoleon Bonaparte dari hasil penemuan Nicholas Appert. Kemudian pada tahun 1810, Peter Duran yang berasal dari Inggris mulai menciptakan kemasan yang dinamakan kaleng. Yang mana pada beberapa tahun berikutnya, yaitu tepatnya pada tahun 1817, William Underwood atau yang biasa dikenal sebagai imigran asal Inggris mendirikan industri pengalengan makanan yang pertama kali di Amerika Serikat. Aluminium foil atau ALUFO diproduksi secara komersial pertama kali pada tahun 1910. Kemudian untuk kaleng aluminium yang biasa kita kenal digunakan untuk kemasan bir itu pertama kali diperkenalkan pada tahun 1965. Awalnya pembuatan kaleng dilakukan secara manual, yaitu hanya dihasilkan 5-6 kaleng per jam. Akhir tahun 1900 ditemukan cara pembuatan kaleng termasuk cara pengisian dan penutupannya yang lebih maju dan higienis. Kemudian kaleng aluminium yang awalnya diperkenalkan sebagai wadah pelumas, kemudian pada tahun 1866 ditemukan alat pembuka kaleng yang berupa kunci pemutar untuk menggantikan paku atau pahat, yang mana pada tahun 1875 mulai ditemukan lagi alat pembuka kaleng dengan prinsip ungkit. Tahun 1889 ditemukan kaleng-kaleng upper sole. Tapi hingga saat ini kaleng upper sole banyak ditentang karena dapat merusak lapisan ozon. Kemudian karakteristik dari logam. Keuntungan wadah kaleng untuk makanan dan minuman diantaranya adalah: yang pertama, mempunyai kekuatan mekanik yang tinggi. Yang kedua, barrier yang baik terhadap gas, uap air, jasa remik, debu, dan kotoran, sehingga cocok untuk kemasan hermetis. Yang ketiga, toksisitasnya relatif rendah, meskipun ada kemungkinan migrasi unsur logam ke bahan yang sedang dikemas. Kemudian yang keempat adalah tahan terhadap perubahan-perubahan atau keadaan suhu yang ekstrim. Kemudian yang terakhir adalah mempunyai permukaan yang ideal untuk dekorasi dan pelabelan. Kemudian ada karakteristik yang membedakan antara bahan logam dan bahan non-logam. Baiklah, untuk bahan logam ini sendiri merupakan penghantar panas dan listrik yang sangat baik. Kemudian dapat ditempa atau dibengkokkan dalam keadaan padat. Mempunyai kilap logam, tidak tembus pandang, densitasnya tinggi, berbentuk padat kecuali merkuri. Kemudian yang bahan non-logam, ia merupakan konduktor yang buruk tetapi sebagai isolator yang baik. Bahan non-logam ini sendiri dia rapuh dan tidak dapat ditempa. Kilapnya non-logam, beberapa jenis bersifat tembus pandang, densitas rendah dan berbentuk padat, cair atau gas. Kemudian bentuk kemasan dari bahan logam yang digunakan untuk bahan pangan, yaitu bisa kita lihat ada kaleng aluminium, yang mana kaleng aluminium ini banyak digunakan dalam industri minuman. Kemudian ada kaleng tin plate, yang mana kaleng tin plate ini banyak digunakan dalam industri makanan dan komponen utama untuk tutup botol atau jars. Kemudian yang terakhir ada kaleng aluminium foil. Aluminium foil ini banyak digunakan sebagai bahan atau bagian dari kemasan berbentuk kantong bersama atau dilaminasi dengan berbagai jenis plastik dan banyak digunakan oleh industri makanan ringan, susu bubuk, dan sebagiannya. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya yang bernama Salma. Terima kasih. Oke, yang pertama itu ada tin freestyle atau TVS. Jadi, TVS itu adalah baja tipis berlapis krom, bukan timah, yang digunakan sebagai bahan kemasan logam. Disebut tin free karena tidak menggunakan pelapis timah, melainkan chrome oxide. TVS biasanya lebih murah daripada kaleng berlapis timah dan memiliki daya rekat yang sangat baik. Namun,
TVS ini tidak bisa disolder, jadi harus menggunakan lem khusus atau las listrik. Jadi apa sih kelebihan dari tin kristal ini? Jadi kelebihan dari tin kristal ini adalah keras, tahan gores, kuat terhadap korosi setelah dilapisi lapisan pelindung. Jadi contoh-contoh dari tin kristal itu, yang pertama itu ada tutup kaleng dari kola itu. Jadi tutup yang kaleng di atasnya itu yang dilapisi dengan TVS. Kemudian yang contoh kedua itu ada kaleng biskuit kongguan. Jadi bagian TVS-nya itu adalah tutup dari kaleng kongguan tersebut. Lanjut, yang kedua yaitu ada monoblock cans. Monoblock cans adalah kemasan kaleng yang dibuat dari satu lembar logam tanpa sambungan sama sekali. Jadi dia tuh tanpa dilas atau tanpa jahitan. Jadi dia tuh murni pure dari kaleng yang dibuat menjadi satu. Kemudian bentuk tabungnya dibuat dengan ditarik, ada tarikannya sehingga kuat dan tidak mudah bocor. Monoblock case adalah kasta tertinggi dalam hal estetika karena dia itu langsung menjadi satu tabung. Contohnya itu adalah kaleng aerosol parfum, deodoran atau hairspray. Kemudian contoh lainnya itu ada kaleng obat nyamuk yang disemprot atau spray cat atau yang disebut dengan pilok. Lanjut, yang ketiga yaitu ada 3-piece cans atau kaleng 3 lapis. Jadi, kaleng 3 lapis adalah kaleng yang terdiri dari 3 bagian. Apa aja sih itu? Yang pertama itu ada dinding silinder dari kalengnya tersebut. Yang kedua itu ada tutup atasnya. Dan yang ketiga itu ada dasar bawah dari kemasan kaleng tersebut. Bagian dinding itu disambung dengan las atau lipatan. Umumnya digunakan untuk kaleng makanan. Contoh produk dari 3-piece cans ini adalah yang pertama itu ada kaleng susu. Dapat dilihat dari gambar yang tertera di PPT. Kemudian contoh yang kedua itu ada kaleng makanan olahan seperti sarden dan kornet. Bisa dilihat bahwa di dalam kaleng tersebut dia memiliki 3 bagian. Oke, lanjut, yang keempat itu ada 2-piece cans atau kaleng 2 bagian. Jadi 2-piece cans adalah kaleng ini dibuat dengan lebih modern dan terlihat lebih rapi karena hanya terdiri dari 2 bagian saja. Bagian yang pertama itu adalah badan dan dasar yang menyatu, dibuat dari satu logam lembaran, logam yang dicetak atau ditarik menjadi bentuk cangkir. Yang kedua itu ada penutup dari si kaleng logam tersebut. Karena bagian bawah dan sampingnya adalah satu kesatuan, kaleng ini tidak punya sambungan di samping atau di bawah, sehingga resiko bocornya lebih kecil. Apa sih contoh dari 2-piece cans ini? Contohnya yang pertama, salah satu contohnya itu yang pertama ada kaleng minuman Coca-Cola, Pepsi, dan Fanta. Kemudian contoh yang kedua itu ada kaleng bir dan minuman energi. Oke, lanjut. Apa itu karakteristik fisikokimia? Jadi, karakteristik fisikokimia itu mengacu pada karakteristik fisik dan kimia suatu zat yang menentukan perilakunya dalam kondisi yang berbeda. Sifat-sifat ini dihasilkan dari struktur molekul dan komposisi zat dan sangat penting dalam menentukan interaksi, stabilitas, dan fungsionalitasnya dalam berbagai aplikasi. Dalam konteks ilmu material, farmasi, kimia, dan banyak bidang lainnya, menganalisis dan memahami fisikokimia sangat penting untuk prediksi kinerja, pemrosesan, kesesuaian untuk penggunaan yang dimaksudkan. Jadi yang pertama itu ada sifat fisik. Sifat fisik adalah sifat yang dapat diamati atau diukur tanpa mengubah struktur kimia bahan.
Contoh sifat fisik itu ada warna, bau, massa jenis, kekerasan, atau kekuatan mekanik titik leleh dan titik didih kelarutan, dan lainnya. Kemudian yang kedua itu ada sifat fisik terkait sifat kimia. Yang kedua yaitu ada sifat kimia terkait dengan reaktivitas suatu zat dengan bahan kimia lainnya. Sifat-sifat ini mencakup sifat fisik seperti pH, stabilitas kimia, potensi reduksi, oksidasi. Oksidasi ini dapat menggambarkan proses yang berbeda dalam konteks analisis termal. Baik, di sini kita akan memasuki video proses pembuatan kemasan logam. Baik teman-teman, selanjutnya proses pembuatan wadah kemasan logam. Yang pertama, proses pembuatan wadah kemasan logam diawali dengan pemilihan bahan baku berupa baja berlapis timah, tin plate, atau aluminium. Baja berlapis timah banyak digunakan untuk kemasan makanan karena memiliki kekuatan mekanik yang baik serta tahan terhadap korosi. Sedangkan aluminium digunakan untuk kemasan minuman karena ringan, mudah dibentuk, dan memiliki ketahanan yang sangat baik terhadap oksidasi. Yang kedua, lembaran logam kemudian dipotong menggunakan mesin pemotong press untuk menghasilkan potongan sesuai ukuran yang telah ditentukan. Proses ini bertujuan untuk memperoleh bentuk dasar yang seragam sehingga memudahkan wadah kemasan. Yang ketiga, tahap pembentukan badan kemasan dilakukan dengan dua metode utama, yaitu metode penarikan dalam deep drawing dan metode penggulungan. 4. Setelah badan kemasan terbentuk, bagian dasar kaleng dibuat dengan cara ditekan dan dibentuk melengkung ke dalam untuk meningkatkan kekuatan serta daya tahan terhadap tekanan dari dalam. Pada saat yang sama, bagian bibir atas kaleng dibentuk dengan teknik flanging agar siap untuk proses penutupan atau penyegelan dengan tutup kaleng. Yang kelima, permukaan bagian dalam kaleng kemudian diberi lapisan pelindung berupa lacquer atau enamel khusus yang berfungsi untuk mencegah terjadinya reaksi kimia dengan logam dan isi kemasan. Lapisan ini juga berfungsi menjaga rasa, aroma, dan lapisan ini juga berfungsi menjaga aroma dan kualitas produk dikemas agar tetap aman dan tidak terkontaminasi. 6. Bagian luar kaleng juga diberi lapisan pelindung sekaligus dekoratif yang bertujuan untuk melindungi kemasan dari karat, goresan, serta faktor lingkungan lainnya. Setelah itu, dilakukan proses pencetakan desain menggunakan teknik offset printing atau digital printing yang mencakup logo merek, informasi produk, tanggal kadaluarsa, serta elemen visual lainnya. Yang ketujuh, setelah proses pelapisan dan pencetakan selesai, kaleng dimasukkan ke dalam oven pemanas untuk proses pengeringan dan pematangan lapisan garing. Proses ini dilakukan pada suhu tertentu agar lapisan pelindung dan tinta dapat menempel dengan sempurna dan tidak mudah mengelupas. Yang ke-8, tahap selanjutnya adalah pemeriksaan kualitas yang dilakukan secara menyeluruh. Pemeriksaan meliputi uji kebocoran, uji ketahanan tekanan, pemeriksaan ketebalan lapisan, serta pengecekan visual untuk memastikan tidak ada cacat seperti penyok, retak, atau sambungan yang tidak sempurna. Yang terakhir, setelah lolos dari pemeriksaan kualitas, wadah kemasan logam dibersihkan dan dikemas dalam kondisi steril. Sebelum dikirim ke pabrik pengisian, pada tahap ini kaleng sudah siap digunakan untuk mengemas produk, makanan, minuman, atau produk lainnya sesuai dengan standar keamanan dan mutu yang berlaku. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang apa
apa itu lapisan enamel? Lapisan enamel adalah lapisan pelindung tipis yang diaplikasikan pada bagian dalam atau luar kemasan logam untuk mencegah reaksi antara logam dan produk pangan. Fungsi dari lapisan enamel itu sendiri yang pertama mencegah porosi atau karat pada kemasan. Yang kedua menghindari reaksi kimia antara logam dan pangan. Yang ketiga menjaga rasa, warna, dan aroma suatu produk. Selanjutnya melindungi pangan dari kontaminasi produk, dan yang terakhir memperpanjang umur simpan suatu produk. Ada 4 jenis lapisan enamel, yaitu oleoresineous coating, yaitu untuk produk-produk non asam. Yang kedua ada exposed basic coating, yaitu ini lapisan enamel yang bisa tahan panas dan korosi. Yang ketiga ada polyester coating, BPA free. Yang terakhir ada finely coating, itu untuk produk-produk tertentu. Pengaplikasian logam pada produk pangan itu contohnya ada produk makanan kaleng, itu ada sarden dan kornet. Selanjutnya untuk minuman itu tuh ada kopi, jus buah, soda, dan juga susu kaleng. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam pemilihan kemasan kaleng yaitu sifat produk pangan. Kedua ada keamanan pangan, ketahanan panas, kekuatan mekanik, dan umur simpan produk. Serta yang terakhir adalah ramah lingkungan. Jadi, yang dimaksud dari sifat produk pangan itu ada produk asam seperti buah tomat, memerlukan enamel tahan asam. Selanjutnya ada produk berlemak, memerlukan lapisan yang tahan minyak. Yang kedua, keamanan pangan. Lapisan harus food grade dan tidak melepaskan zat berbahaya. Selanjutnya ada ketahanan terhadap proses pemanasan, harus tahan proses sterilisasi. Selanjutnya ada kekuatan mekanik, tidak mudah penyok atau bocor selama distribusi. Lalu ada umur simpan yang diinginkan. Kaleng cocok untuk produk dengan shelf life panjang, biaya dan efisiensi, menyesuaikan dengan skala produksi dan target pasar. Yang terakhir ada dampak lingkungan. Kemasan logam mudah didaur ulang. Saya di sini akan melanjutkan presentasi dari kelompok 4 terkait kemasan logam, yang mana saya akan membacakan terkait kelebihan dan kelemahan kemasan logam serta teknologi terbaru inovasi dari kemasan logam saat ini. Yang pertama dari kelebihan kemasan logam, yang pertama itu mempunyai daya tahan yang tinggi, yang mana kemasan kaleng memiliki kekuatan mekanik yang baik sehingga mampu melindungi produk dari benturan, tekanan, dan kerusakan fisik yang terjadi selama penyimpanan dan penyaluran. Yang kedua ada sifat barrier yang sangat baik. Sifat barrier yang sangat baik yaitu karena kaleng bersifat kedap udara, cahaya, uap air, dan mikroorganisme sehingga sangat efektif dalam menjaga kualitas dan keamanan produk. Yang ketiga itu ada memperpanjang umur simpan produk. Memperpanjang umur simpan produk dengan perlindungan yang optimal, kemasan kaleng dapat memperpanjang masa simpan produk tanpa memerlukan bahan pengawet tambahan. Yang ketiga itu tahan terhadap suhu tinggi. Kemasan kaleng cocok untuk presterilisasi dan pasteurisasi karena mampu menahan suhu tinggi yang tanpa mengalami deformasi dari produk tersebut. Yang kelima itu ada dapat didaur ulang, yang mana bahan logam seperti aluminium dan baja mudah didaur ulang dan dapat dilakukan kembali tanpa penurunan kualitas material yang signifikan. Dan yang terakhir itu ketahanan terhadap hama, karena kemasan logam ini mempunyai kekuatan yang solid sehingga sulit ditembus oleh makhluk kecil dan mikroorganisme. Selanjutnya itu ada kelemahan kemasan logam. Kelemahan kemasan logam yang pertama, biaya produksi yang relatif tinggi. Seperti yang kita ketahui, dibanding kemasan plastik ataupun kertas, biaya bahan baku dan proses pembuatan kemasan logam ini cenderung lebih mahal karena memerlukan alat-alat atau peralatan yang lebih canggih. Yang kedua ada dampak lingkungan dari proses ekstraksi logam gitu.
dampak lingkungan dari proses ekstraksi logam. Karena proses penambangan dan pemurnian logam membutuhkan energi besar dan berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan. Yang ketiga, tidak dapat digunakan ulang secara langsung. Pada umumnya itu kemasan kaleng hanya kemasan sekali pakai yang mana tidak dapat diulang gitu, tidak dapat dipakai berulang, yang tidak menerapkan prinsip reuse. Yang keempat itu ada biaya produksi relatif tinggi sama seperti yang pertama. Yang kelima ada resiko korosi. Resiko korosi pada kemasan kaleng yaitu dapat lapis pelindungnya itu bisa mengalami kerusakan gitu, terutama pada produk yang bersifat asam. Dan yang keenam itu ada kesulitan dalam pembukaan. Sebagian besar kemasan kaleng itu memerlukan alat khususnya untuk membuka yang dapat mengurangi kepraktisan bagi konsumen. Dan selanjutnya itu ada teknologi terbaru dan inovatif dari kemasan logam. Yang pertama itu ada digital printing pada kaleng, yang mana teknologi ini memungkinkan pencetakan ulang dalam skala besar pada kemasan kaleng gitu. Yang kedua itu ada teknologi pengurangan berat. Teknologi pengurangan berat ini melalui proses drone and wall iron. Dinding kaleng dibuat setipis mungkin, namun tetap kuat untuk menahan tekanan sehingga mengurangi penggunaan bahan baku dan emisi karbon saat pengiriman. Yang ketiga itu ada kemasan logam pintar, yang mana saat ini menjadi inovasi terbaru. Di kemasan logam tersebut dilengkapi dengan sistem QR yang mana bisa dilacak ataupun di-scan oleh para penggunanya. Yang keempat itu ada penutup resealable yang mana bisa ditutup kembali. Nah, itu inovatif terbaru pada saat ini, yang mana pada penutup kaleng ataupun kemasan logam ini penutupnya tuh bisa ditutup dan dibuka gitu, sehingga praktis dalam penggunaannya. Dan yang kelima itu ada ekonomi sirkular dan daur ulang AI, yang mana alat sekarang zaman yang semakin canggih dengan peningkatan AI atau artificial intelligence, yang mana penggunaan ini bisa dapat memfasilitasi untuk mendaur ulang atau memisahkan jenis logam otomatis gitu. Jadi alat ini alat yang sangat canggih sehingga dapat memisahkan jenis logam dan juga mendaur ulang dari kemasan logam. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kerusakan pangan pada kemasan logam. Nah, apa sih itu kerusakan pangan pada kemasan logam? Jadi, kerusakan pangan pada kemasan logam adalah kondisi menurunnya mutu, keamanan, dan kualitas pangan akibat adanya reaksi kimia, fisik, atau biologis antara bahan pangan dengan kemasan logam atau lingkungan sekitarnya. Berikutnya itu ada jenis-jenis kerusakan pangan pada kemasan logam. Yang pertama itu ada hydrogen swell. Jadi hidrogen swell ini merupakan kondisi menggembungnya kaleng akibat terbentuknya gas hidrogen yang berasal dari reaksi kimia antara logam kemasan dengan bahan pangan. Gas ini menimbulkan tekanan di dalam kaleng sehingga bentuk kemasan berubah. Hidrogen swell pada kemasan kaleng dapat disebabkan oleh yang pertama itu adanya tingginya tingkat keasaman atau pH rendah pada bahan pangan. Yang kedua, lama waktu penyimpanan yang melebihi batas. Yang ketiga, lapisan pelindung bagian dalam kaleng yang rusak atau tidak sempurna. Berikutnya itu ada interaksi antara bahan kaleng dengan makanan. Kerusakan makanan kaleng juga dapat terjadi akibat adanya interaksi antara logam pembentuk kemasan dengan produk pangan yang dikemas. Interaksi ini dapat menurunkan mutu dan kualitas makanan. Bentuk kerusakan yang dapat terjadi antara lain, pertama itu perubahan warna pada bagian dalam kaleng. Kedua itu perubahan warna produk makanan. Yang ketiga timbulnya rasa dan aroma tidak normal. Yang keempat terjadinya kekeruhan terutama pada produk sirup atau cairan. Yang kelima itu adanya munculnya karat atau terbentuknya lubang pada logam kaleng. Selanjutnya itu ada kerusakan biologis.
Jadi kerusakan biologis pada makanan kaleng disebabkan oleh aktivitas mikroorganisme yang masih bertahan atau masuk ke dalam kemasan setelah proses sterilisasi. Faktor penyebab kerusakan biologis meliputi: pertama itu mikroorganisme yang memiliki ketahanan tinggi terhadap panas sehingga tetap hidup setelah sterilisasi. Yang kedua, kerusakan fisik pada kaleng setelah proses sterilisasi yang memungkinkan mikroorganisme masuk dan berkembang. Selanjutnya itu ada perkaratan atau korosi. Nah, perkaratan atau korosi ini adalah proses terbentuknya lapisan oksidasi berwarna coklat kemerahan pada permukaan logam akibat reaksi oksidasi. Proses ini umumnya terjadi pada bagian headspace kaleng karena adanya oksigen. Jika proses korosi terus berlangsung, maka dapat menyebabkan yang pertama penipisan dinding pada kaleng, yang kedua itu terbentuknya lubang kecil, dan yang ketiga kebocoran kemasan yang membahayakan keamanan pangan. Baik, sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih.